kondisi yang memang membuat kita punya kebijakan khusus. Kondisi pertama adalah diawali dengan pandemi. Begitu pandemi terjadi, boleh dibilang Tanah Abang atau semua pasar di Jakarta drop total. Kemudian setelah pandemi selesai, sebetulnya diawali dengan online. Sistem penjualan online itu mempunyai dampak. Dulu Tanah Abang itu terkenal kan sebagai pasar grosir, bukan pasar satuan. Tapi sekarang dia melakukan pasar satuan. Artinya apa? Grosir menurun. Nah itulah Mas Pram, kenapa membuat kebijakan kita akan menyediakan anggaran 300 miliar untuk UMKM. Itulah inti dari kisah ini. Ingat loh, pasar di Jakarta ini bukan hanya Tanah Abang, tapi semua. UMKM di Jakarta ini bukan hanya aja di Jakarta, tapi semua. Cuman kalau kita lihat jumlah besarnya, kontribusi pasar Tanah Abang itu besar. Sebelum pandemi itu katanya hampir 4 triliun setahun ya. Sekarang drop. Nah makanya sebetulnya tadi saya ingin bicara, mau ngobrol, tapi sebetulnya kita udah ketemu. Maka mungkin kita akan punya skim. Kita akan punya kebijakan misalnya begini. Semua pasar yang dikelola PD Pasar Jaya kita akan memberikan keringanan untuk penyewaan ruang misalnya. Itu membantu. Karena waktu itu juga kita ketemu dengan pengembang besar, dia juga bilang, "Bang, kalau kita mungkin untuk yang gede-gede, kita nyewa satu lahan, satu lantai nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu yang memang yang kecil-kecil. Nah, artinya kita akan concern di sudut itu. Misalnya kita akan bantu promosi. Kita akan bikin festival Tanah Abang supaya berkunjungan ini lagi. Ini kan tinggal kreativitas ya kan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sistem online ini, digitalisasi di pasar Tanah Abang harus terbangun. Dulu mungkin dulu orang, tapi kalau partai besar pasti dia ngeliat kualitas kan. Pasar Tanah Abang itu kan luar biasa kalau lebaran, puasa, lebaran haji, tahun baru itu gila ininya. Sekarang menurun. Tapi artinya kan yang namanya digitalisasi ini artinya apa? Pasar Tanah Abang wifi-nya harus kuat. Untuk terjadi transaksi juga melalui misalnya seperti itu. Itu intinya gitu loh. Tapi akan ada pelatihan khusus gak sih Bang untuk pedagang Tanah Abang agar bisa beranjak ke online? Nah, kalau mereka bukan grosir, dia menjadi satuan, harus ada memang ya artinya teknik khusus lagi. Maaf dulu kan bal-bal kan. Sampai mereka cerita, "Bang, itu yang namanya porter. Dulu nggak ada nganggur ya, Bang. Sekarang banyak porter yang nganggur, nggak ada yang mau ngangkatin." Sekarang istilahnya gini, dulu logistik kita nganter barang ke logistik, sekarang logistik masuk ke situ, hilang lah. Nah itu kan harus dicari jalan. Nah inilah ya, artinya apa ya? Fungsi pemerintah ya hadir di masyarakat. Ya begini, apa yang kita bisa ini dari sudut pemerintahan? Makanya saya tadi, pasar Tanah Abang ada berapa blok sih? Kira-kira ada 5 blok, ada blok A, blok B. Pengelolaan masing-masing, ada yang Pasar Jaya, ada yang memang itu kan juga beda-beda. Intinya apa? Kita akan membangun ekonomi di pasar Tanah Abang. Intinya itu sebetulnya. Tadi kan ada beberapa pedagang juga mengeluhkan dia sewa kios yang mahal sampai 70 sampai 75 juta. Betul. Berarti itu nanti kalau Abang jadi kita akan kasih keringanan. Maaf, ada satu contoh. Pemerintah pusat telah memutihkan UMKM loh. Kredit macet dihapus loh. Itu kalau dia yang totalnya 10 triliun. Nah artinya pemerintah daerah kalau memang bisa melakukan itu, lakukan. Gini, Pasar Jaya itu kan usernya ada pedagang. Kalau kita nggak punya treatment itu, pedagang keluar, akhirnya pun gedung kosong. Nah kan dia harus cari gimana. Mungkin tidak selama. Kita kasih keringanan. Misalnya ini kan saya masih. Selama 6 bulan. Misalnya service and charge kita potong 50% misalnya. Pada dasarnya mereka juga kalau penjualan baik, mereka bayar juga gede, bayangin loh. Pasar Tanah Abang itu perputaran uangnya luar biasa dan menghidupinya juga luar biasa gitu.